Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Anak-anakku level 4 yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Rega. Hari ini Ustadz Rega akan menjelaskan untuk kunci jawaban soal buku Erlangga halaman 41 sampai 43 yang sudah kamu kerjakan 30 menit sebelumnya. Oke, langsung saja silakan dibuka dulu untuk buku Erlangga halaman 41 sampai 43. Yuk kita bahas ya. Ya, nomor 1. Menyerap air dan mineral dari tanah merupakan fungsi. Jawabannya adalah akar ya, jelas akar. Karena akar pada umumnya berada di dalam tanah. Yang kedua, berikut tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar yaitu jawabannya singkong, wortel, dan lobak. A jawabannya. Nomor 3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai calon tumbuhan baru adalah jawabannya B, karena biji merupakan calon tumbuhan baru karena yang kita tanam adalah biji. Oke ya. Lanjut, nomor 4. Cadangan makanan pada mangga disimpan di dalam, jawabannya D, buah. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai buah adalah, jadi jawabannya adalah C, buah berasal dari bunga yang telah mengalami penyerbukan. Jadi Ustadz jelaskan lagi, setelah bunga mengalami penyerbukan, apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa di mana serbuk sari bertemu dengan putik. Nah, itu disebut penyerbukan. Penyerbukan bisa dibantu oleh serangga-serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan lain-lain. Bisa dibantu oleh angin dan bisa jatuh sendiri juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, itu terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, maka bunga otomatis akan berubah atau berkembang menjadi buah. Nomor 6. Fungsi daun pada tanaman teratai, pada tumbuhan teratai adalah, jawabannya ada beberapa ya. Kamu jawab satu saja tidak apa-apa. Di sini Ustadz ada 3 jawaban. Yang pertama, membantu mengapung di air ya, karena tumbuhan teratai bentuknya tipis, daunnya tipis ya dan lebar. Dia bisa mengapung di air. Kemudian yang kedua, mempercepat penguapan. Apa itu penguapan? Dimana jadi teratai ini kan memiliki kandungan air, dia hidup di air. Nah, karena kadar airnya banyak, jika airnya terus-menerus diserap tanpa dibuang atau dilepaskan ke udara, maka tumbuhan teratai akan membusuk. Jadi, karena lebar daunnya, dia mempercepat penguapan. Kadar airnya itu dilepaskan ke udara, itu penguapan, gitu ya. Misalnya seperti Ustadz bandingkan dengan kaktus ya. Kaktus kan hidupnya cocoknya di lingkungan yang panas sehingga daunnya itu berubah menjadi duri ya. Kalau daunnya kaktus terlalu banyak, nanti akan terjadi penguapan yang sangat besar sehingga tumbuhan kaktus akan mati. Seperti itu. Jadi setiap tumbuhan memiliki lokasi atau habitat tempat hidup yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi, sesuai dengan bentuk fisiknya, bentuk fisik, entah itu daunnya, entah itu batangnya, dan lain-lainnya ya. Nanti kamu pelajari lagi di kelas 5. Kemudian yang terakhir, karena lebar, dia akan menyerap energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Jadi cahaya matahari yang diserap itu akan maksimal. Lanjut. Nomor 7. Jawabannya akar, bagian pada tumbuhan singkong yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya, jelas di akar jawabannya. Ya, lanjut untuk nomor 8. Contoh tumbuhan yang menggunakan batangnya untuk menyimpan cadangan makanan adalah, jawabannya tebu, sagu, kaktus, kentang, dan ubi. Nah, di sini perlu kamu catat, kentang dan ubi merupakan tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Ya, karena tumbuhan ini adalah
umbi batang, bukan umbi akar. Kemudian nomor 9, tumbuhan tali putri merupakan tumbuhan yang tidak memiliki daun. Bagaimana cara tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup? Jelaskan. Jadi tali putri itu merupakan tumbuhan yang parasit. Dia mengambil sari makanan yang ada di dalam tumbuhan yang ia tumpangi, ya. Ya, tali putri itu parasit. Warnanya kuning-kuning, biasanya kalau kamu lihat itu di tetean, itu sering kamu lihat ya, kadang-kadang. Berbeda dengan anggrek, kalau anggrek itu hidupnya cuma menumpang, dia tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya, dia cuma menumpang, tidak mengambil makanannya. Karena anggrek juga memiliki daun. Nah, kalau ini tali putri dia tidak memiliki daun sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Dia perlu makanan dari tumbuhan yang ia tumpangi. Jadi dia bersifat parasit, hidupnya parasit, merugikan makhluk hidup yang lain. Lanjut untuk nomor 10, bagaimana cara tumbuhan pisang berkembang biak? Nah, caranya adalah dengan bertunas ya, yang ada di bagian bawah yang kecil itu adalah tunasnya. Tunasnya bisa kamu potong, kamu pisahkan dari induknya, nanti bisa kamu tanam di tanah yang lain, seperti itu. Tapi memang ada pisang yang berbiji ya, pisang klutuk, kalau bahasa Jawanya pisang klutuk. Nah, itu masih memiliki biji. Apakah bijinya bisa ditanam? Bisa. Bijinya bisa ditanam, akan tetapi memiliki waktu yang cukup lama. Jadi lebih baik untuk berkembang biakan pisang menggunakan tunas, lebih cepat, seperti itu. Lanjut nomor 11, pengikisan pantai oleh air laut disebut? Jawabannya adalah abrasi ya. Jawabannya abrasi. Kalau erosi biasanya di dataran tinggi. Kalau evaporasi adalah penguapan air laut. Nomor 12, salah satu dampak berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan kota adalah C. Meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Jadi karena ruang terbuka hijaunya berkurang, artinya sedikit pepohonan yang ada di kota. Karena kota tempat yang sangat padat, banyak transportasi, banyak mobil, motor, dan lain-lain, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida akan semakin meningkat. Coba kalau banyak tumbuhan yang hidup, maka karbon dioksidanya akan diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nomor 13, nah jawabannya D. Upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan adalah membersihkan sampah secara rutin. Nomor 14, contoh hewan yang terganggu akibat hutan yang gundul adalah? Jawabannya D. Gajah, harimau, dan orang utan. Nomor 15, hilangnya pepohonan di hutan disebabkan oleh? Jawabannya A. Penebangan hutan ilegal. Nah, di sini jadi penebangan hutan memang perlu izin yang perlu izin yang khusus. Kalau dapat izin baru boleh menebang hutan. Tapi beberapa orang yang tidak bijak ya, dia melakukan penebangan hutan secara liar tanpa ada izin dari pemerintah. Nah, itu yang menjadi masalah bagi lingkungan kita. Nomor 16, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan orang hutan karena habitatnya rusak adalah, nah kata kuncinya habitatnya rusak ya, bukan orang hutannya semakin sedikit. Jadi jawabannya membuat suaka marga satwa dan penangkaran orang hutan. Itu jawabannya. Ya, lanjut nomor 17, penghijauan kembali lahan yang sudah rusak disebut? Ini mudah, jawabannya reboisasi. Kemudian nomor 18, perhatikan gambar berikut. Kamu lihat itu adalah gambar di mana nelayan mengambil ikan dengan cara menggunakan bom. Nah, A. Tuliskan dampak lingkungan yang dapat terjadi akibat kegiatan pada gambar di atas. Jadi dampak lingkungan yang akan terjadi apa? Jawabannya adalah kerusakan terumbu karang. Jika jawaban kamu kerusakan ekosistem laut juga boleh.
ya. Jadi akibat bom ikan ini, terumbu karang yang ada di dasar laut akan rusak, sehingga habitat ikan akan rusak, akan terganggu juga, seperti itu. Jadi ikan-ikan tidak memiliki tempat tinggal di dasar laut. Yang B, apa upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan lingkungan tersebut? Jawabannya menanam bibit terumbu karang yang baru, ya. Jadi bibitnya itu disusun sedemikian rupa, kemudian ada orang yang menyelam ke dasar laut. Nah, bibitnya itu ditaruh di dasar laut. Nomor 19, mengapa penebangan hutan secara berlebihan menyebabkan hewan-hewan masuk ke dalam perkebunan warga? Jadi jawabannya karena sumber makanan di habitat aslinya itu berkurang, ya, sehingga hewan-hewan mencari makan di perkebunan warga. Ini instingnya hewan kan ingin makan. Jadi dia kalau makanan yang ada di alamnya hilang karena manusia mengambil sumber daya alam hutan tanpa memikirkan hewan-hewan ini, tanpa memikirkan keseimbangan alam, maka inilah yang akan terjadi. Jadi bukan salahnya hewan, salahnya manusia. Yuk lanjut, nomor 20. Tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari sungai dari pencemaran limbah. Ada beberapa jawaban. Jawabannya bisa membuang sampah di tempatnya, kemudian mengolah limbah sebelum dibuang. Limbahnya itu diolah sampai benar-benar tidak berbahaya bagi lingkungan sungai. Jadi seperti itu untuk pembahasan buku IPA Erlangga halaman 41-43. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan video ini. Jangan lupa jika ada yang bingung, jika memiliki jawaban yang berbeda, bisa japri Ustadz Raga maupun dengan Ustadzah Yuli. Seperti itu, barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.